Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara matrikulasi sesi kedua. Pada sesi kali ini, kita akan mendapatkan materi mengenai seputar bahasa Mandarin di SMA Negeri 10. Peraturannya masih sama dengan sesi yang pertama tadi, dan tetap harus kalian taati. Langsung saja, mungkin bisa kita mulai matrikulasi sesi kedua ini. Kepada Lause Dila, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sebelumnya kalau memang kurang jelas karena ya ini perangkatnya seadanya ya. Tapi insya Allah nanti ilmu yang saya informasikan itu jelas. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dilahing Pawestri. Ni hao. 我的名字是 Dilahing Pawestri. 我是汉语老师在 SMAN 10 Malang. Ada yang tahu artinya barusan saya ngomong apa? Perkenalan. Ya, perkenalan, pintar. Jadi nama saya Dilahing Pawestri. Saya adalah guru bahasa Mandarin di SMAN 10 Malang. Gitu. Sebelum kita masuk ke informasi-informasi yang perlu saya sharing ke kalian, di sini ada yang sudah pernah belajar bahasa Mandarin? Ada. Ada? Wow. Ada. Oke. Ini pasti akan seru. Jadi yang saya share setelah ini adalah informasi-informasi dasar tentang bahasa Mandarin maupun tentang negara Cinanya sendiri. Saya akan sharing berbagai pengalaman dari saya yang belajar bahasa Mandarin, kemudian saya yang mengajar bahasa Mandarin, kemudian ada beberapa juga teman saya yang pernah hidup di Tiongkok atau Cina. Oke. Kita coba belajar bahasa Mandarin. Ya, kita mulai. Ada yang mau baca? Gimana bacanya? Long long. Ya, 学习汉语。学习汉语。Pinter. Oke, kita akan belajar tentang bahasa Mandarin. Ini adalah nama saya jika dimandarinkan itu adalah Tilahan. Lausa nanti nama-nama kita bisa dijadikan bahasa Mandarin, bisa. Cuman kadang tidak mirip dengan nama aslinya kita gitu. Dan rumusnya juga rumit gitu. Nanti ya mungkin saya bisa coba-coba sedikit. Oke, lanjut. Apa itu bahasa Mandarin? Ya, dari tiga ini ada Hanyu, ada Nihongo, sama Hangul. Kira-kira mereka ini berhubungannya apa ya? Ada hubungan apa mereka ini? Tidak menggunakan alfabet. Ya, benar. Tapi di lain itu, jadi Hanyu atau bahasa Cina atau bahasa Mandarin kita menyebutnya, itu adalah ibu dari bahasa Nihongo apa? Bahasa apa? Jepang. Kemudian Hangul Korea. Jadi Hanyu itu adalah induk bahasa dari bahasa Jepang dan Hangul, bahasa Korea gitu. Jadi sejarahnya mereka dulu satu bahasa, tapi mungkin dikarenakan satu hal itu mereka berpisah dan ya
membentuk bahasa sendiri-sendiri yang mereka sepakati untuk sebagai alat berkomunikasi satu sama lain. Kalau di bahasa Mandarin itu tidak ada aksara alfabet benar tadi yang dijawab tadi. Kemudian di sini menggunakan huruf Hanse. Hanse itu ini. Nah. Kemudian pinyin itu ini. Pinyin itu huruf alfabet biasa, hanya saja bedanya mereka menggunakan ini. Seperti kalau kita biasanya menyebutnya harokat. Kalau bahasa kita sederhananya ya, cuman ini namanya seng tiao. Jadi di bahasa Mandarin itu ada seng tiao atau bahasa Indonesianya itu nada. Nadanya ada 4, jadi ada 4 harokat kalau di bahasa Mandarin gitu. Jadi ini Hanse sama pinyin. Ada berapa banyak Hanse yang dipelajari di SMA Lause? Mungkin sekitar 500 sampai 1000 Hanse. Itu yang akan dipelajari mulai dari kelas 10 atau mulai awal belajar Mandarin sampai nanti lulus gitu. Gitu ya. Itu sejarahnya bahasa Mandarin sebagai induk dari bahasa Korea dan bahasa Jepang gitu. Di Jepang kan kanjinya itu masih full pakai bahasa Mandarin. Di Korea pun juga ada kanji juga, itu juga pakai bahasa Mandarin gitu. Ya, kita lanjutkan. Tujuan belajar bahasa Mandarin. Ini tujuannya tuh sebenarnya secara umum saja. Jelas, karena kita belajar bahasa, hakikatnya bahasa itu adalah tujuannya untuk berkomunikasi dalam bahasa Mandarin, khususnya kalau di sini ya. Kalian bisa belajar berkomunikasi bahasa Mandarin dengan orang yang belajar bahasa Mandarin juga, atau bahkan dengan orangnya langsung, orang China, orang Tiongkok gitu. Di Indonesia banyak sekali orang Tiongkok yang tinggal di Indonesia. Mungkin kalau kalian ke UM itu juga banyak dosen-dosen Cina sekarang yang dari Cina langsung gitu. Ya, mereka yang memperkenalkan bahasa Mandarin di Malang salah satunya mereka gitu. Dalam belajar bahasa Mandarin ini saya termasuk angkatan kedua di Malang. Itu kebetulan di UM itu baru ada bahasa Mandarin itu sekitar tahun 2011. Saya masuk 2012, saya angkatan kedua, dan itu masih sangat sulit ya, karena bahasa Mandarin itu adalah bahasa yang tersulit setelah bahasa Arab. Tadi sudah belajar mungkin informasi tentang bahasa Arab bagaimana gitu. Itu salah satu bahasa tersulit, kemudian bahasa Mandarin juga salah satu bahasa tersulit, tapi banyak sekali yang belajar bahasa Mandarin. Kenapa? Karena bahasa Mandarin itu sekarang dibutuhkan tidak hanya untuk berkomunikasi sehari-hari, tapi juga dalam bekerja. Banyak sekali perusahaan di Indonesia yang bekerja sama dengan perusahaan Cina, atau bahkan pendirinya itu adalah orang Cina, itu mereka mewajibkan karyawannya paling tidak itu tahu bagaimana cara berkomunikasi dasar dalam bahasa Mandarin. Jadi kenapa sekarang itu bahkan ada adik tingkat saya, dia kuliah jurusan teknik sipil, itu dia belajar bahasa Mandarin, ada mata kuliahnya begitu. Karena ketika dia terjun ke dunia kerja, bahasa itu digunakan, walaupun hanya sedikit ya persentasenya. Gitu. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah mengupgrade kemampuan diri berbahasa asing, seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Kemampuan berbahasa asing itu sekarang menjadi salah satu poin ketika kita melamar pekerjaan gitu. Jadi bahasa asing apapun itu akan sangat berguna, apalagi kalau kita sudah bisa lebih dari satu bahasa asing. Paling tidak kalau di SMA kalian akan mendapatkan bahasa Inggris, itu pasti ya, sekarang sudah pada dari SD. Kemudian mungkin nanti di SMA di-upgrade dengan
bahasa Jerman, Jepang, Arab, atau bahkan bahasa Mandarin. Itu akan menjadi poin tersendiri nanti ketika kalian terjun ke dunia pekerjaan. Wah, masih jauh ya Lause, kita aja masih kelas 10 SMA. Nggak apa-apa, gitu. Ini sebagai pengetahuan aja, gitu. Oke, kemudian tidak ada ruginya belajar bahasa apapun itu tidak berguna kepada kita, gitu. Nextnya, oke, apa saja sih Lause yang dipelajari di sekolah, gitu. Sederhana saja. Ini ada 3 yang kita pelajari di sekolah secara garis besar, yaitu yang pertama igerensensi. Igerensensi itu diri sendiri. Jadi kita mengenal diri kita sendiri gitu. Mungkin sederhananya mungkin perkenalan. Terus kemudian tahu kita ini siapa, umur kita berapa, alamat kita di mana, dan lain sebagainya. Kemudian keadaan tubuh kita bagaimana, itu akan kita pelajari di tema igerensensi. Gitu. Kemudian yang kedua, kehidupan sekolah. Karena kita bersekolah, maka kehidupan di sekolah akan kita pelajari juga di bahasa Mandarin. Kehidupan sekolah itu adalah 学校的生活. Jadi spesial itu adalah sekolah, senghuo itu adalah kehidupan, gitu. Ya, benar, pintar. Kemudian karena kehidupan sekolah itu tidak lepas dari kehidupan sehari-hari, maka kita belajar itu juga. Rechang senghuo. Jadi rechang itu adalah sehari-hari, maksudnya hari-hari biasa begitu. Kemudian senghua itu adalah kehidupan. Kurang lebih 3 tema besar ini yang akan kita pelajari di sekolah. Tujuannya ketika saya mengajarkan bahasa Mandarin ke kalian adalah bukan untuk kalian bisa mengerjakan soal ketika ujian, itu hanya salah satunya. Tujuan terbesar saya adalah mengajar kalian bahasa Mandarin agar kalian bisa berkomunikasi bahasa Mandarin nantinya dengan siapapun orangnya yang bisa juga bahasa Mandarin tentunya, gitu. Oke, next, Renho. Ini kita belajar. Habis ini kita belajar tentang coba tema pertama tadi ya, igerensensi, itu perkenalan sedikit. Nah, sudah agak pusing lihat hurufnya? Pusing. Pusing itu ngomong-ngomong pusing, ini salfok sebentar ya. Pusing itu kalau dalam bahasa Mandarin artinya nggak oke itu pusing. Jadi kalau misalkan ayo kita makan atau ayo kita kemana, nggak mau, itu bisa dipakai pusing gitu. Biasanya orang Cina begitu kalau menjawab. Oke, saya akan mencoba membaca dengan pelan-pelan. Mungkin kalian akan menyimak nanti. Terus nanti kalau mau baca atau bahkan mau perkenalan diri sangat saya perbolehkan, gitu ya. Oke, pertama saya akan membaca ini dulu teksnya. Ni hao, 我来介绍一下我的名字是 Dilahin Pawestri， 我叫 Dila， 我是马朗人，我是学生 ，SMAN 10是我的学校，今年我是10几岁，认识你们我很高兴，谢谢大家，再见。Gimana? Ada yang mau coba? Ayo, yang mau nyoba. Pusing. Saya mau coba. Ayo, silakan. Boleh. Sulit, Nanti Dilahin Pawestrinya mungkin bisa Diganti ya? diganti sama namamu sendiri ya. Oke. Ayo coba.
你好，我来介绍叫夏尔，我的名字是 Charlotte Amanda，我叫 Charlotte，我是马来人，我是学生，SMA 10是我的学校，今年我是7岁，认识你们我是很高兴，谢谢，再见。再见，不谢，很好了，很好， Pusing ah, 很 pusing. 好了。 Juan. Sing ah, oke loh, oke. Han sing ini, Kau nih, sangat Ma. oke. Oke, ada lagi yang mau coba? Cowok mungkin Bu ya. Kalau cowok Ya, cowok. mungkin boleh. Ada yang mau coba? Kalau nggak ada cowoknya, ceweknya nggak apa-apa deh. Hah? Siapa aja lah boleh. Ini perkenalan singkat ya dalam bahasa Mandarin. Kalau misalkan tidak ada, ada? Budila mungkin yang mau nunjuk. Biar mereka sendiri deh. Atau Budi aja yang menunjukkan boleh. Oh, saya boleh. Saya pengen tahu 10 Petro ini. Siapa ini namanya? Muhammad Rafael Saputra. Ayo, Muhammad. Rafael Saputra. Tinggal baca aja nggak apa-apa. Kalau kalian nggak bisa baca ininya, baca ini aja. Baca yang pinyin-nya, jangan baca Hanse-nya. Pusing nanti kalian. Ya, Muhammad Rafael. Ni hao. Waduh Bu, nggak bisa Bu. Oh. Terlalu sulit ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan aja. Memang karena ini saya juga tidak memaksa, karena ini memang sulit gitu. Dan butuh niat yang kuat untuk bisa gitu. Nggak apa-apa. Tapi untuk Charlotte tadi, Xie nih sudah mau mencoba. Saya terima kasih sekali dan bagus, terima kasih. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke. Ini sebelum saya play, ini saya ngomong lanjut ke serba-serbi di negara Cina ya. Di Tiongkok itu sekarang sudah sangat maju teknologinya dibandingkan negara kita. Ini adalah cuplikan dari teman saya yang melihat langsung pertunjukan ini. Jadi ini itu sebuah pertunjukan tradisional di Tiongkok, di Cina. Jadi mereka itu seperti nonton bioskop, tapi kursinya mereka itu bisa memutari seluruh rangkaian panggungnya dari pertunjukan ini gitu. Ini mungkin cuman cuplikan sedikit, tapi bisalah kita tonton. Jadi ini semuanya menggunakan teknologi. Kalau di kita mungkin kita nyebutnya mapping. Ada suaranya enggak? Enggak. Wow, saya tunggu sebentar ya kalau begitu. Kak kedengaran. Iyakah manis? Tidak ada suaranya. Saya tunggu sebentar ya.
Tapi tidak ada suaranya ya. Belum, Bu. Nggak apa-apa, dilihat begitu aja. Lampu-lampunya ini kok sebagai ininya apa? Yang ditunjukkan itu. Jadi ini kursinya berputar gitu ya, Rek, mengitari panggungnya gitu. Kalau misalkan panggungnya ganti set, maka kursinya otomatis berputar begitu. Dan ini salah satu pertunjukan Cina yang tidak berbayar. Jadi siapapun boleh, asalkan cepat, siapa yang datang cepat dia akan yang dapat kursi gitu. Untuk biasanya beberapa festival, karena di Cina tuh banyak sekali festival. Jadi ketika ada pertunjukan itu mereka gratis gitu. Tapi karena ini pandemi, jadi ya mereka membatasi gitu. Ini video saya dapat tahun 2018. Oke, next. Nah, ini setelah ini akan saya share pemandangan sekolah di Tiongkok ya, Suexiao atau sekolah. Perlu kalian tahu bahwa di Cina itu kalau di kita kan anak TK, kemudian SD itu masih banyak bermain-main ya, untuk belajarnya itu masih tidak terlalu serius. Tapi kalau di Cina bahkan anak sekolah TK, SD itu mereka sekolah itu full. Satu hari itu mereka berangkat misalkan jam 7, kalau untuk SD dia akan pulang jam 4 sore. Kemudian kalau SMP itu sekitar jam 5. Kalau SMA itu kalau dia kelas 10 sampai kelas 11 dia akan pulang jam 6 sebelum jam makan malam. Kemudian kalau kelas 12 mereka wajib asrama, atau kalau misalkan tidak mau asrama maka dia pulang jam 9 malam. Dimulai tetap jam 8 atau jam 7 pagi. Begitu. Mereka sekolahnya di Cina itu seperti itu. Dan itu Senin sampai Sabtu. Minggunya jangan harap kamu punya hari libur kalau sekolah di Cina. Minggunya itu digunakan untuk les. Jadi untuk mengupgrade kemampuan mungkin berkesenian, mungkin ada les lukis, piano, renang, balet, dan lain sebagainya. Satu orang biasanya mempunyai les itu 3-4 dalam satu hari. Jadi hari Minggu itu mereka semuanya gunakan untuk les. Sudah seperti itu, mereka dari kecil itu sudah dibiasakan seperti itu. Makanya tidak heran kalau kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu, ya memang segiat itu, serajin itu mereka dalam mengenyam pendidikan itu. Sangat, menurut mereka tuh sekolah itu sangat penting gitu. Saya pernah berinformasi tentang sekolah di Cina ketika dosen saya sendiri yang mengalami. Jadi mereka itu berlomba-lomba ke sekolah itu membawa banyak buku gitu. Jadi semakin banyak buku mereka kayak semakin bangga gitu. Kalau kita kan ya tahu sendiri kalian ya, buku yang dibawa kadang ditaruh di loker meja gitu, pulang tidak bawa apa-apa, bahkan ada yang tidak bawa tas ke sekolah, itu sudah lebih wajar. Kalau di Cina itu tidak begitu. Semakin kita banyak buku yang berat-berat, itu saya akan semakin bangga gitu. Oke, ini adalah view salah satu sekolah di Cina. Ini SD, SMP, SMA jadi satu. View-nya seperti ini. Nyaman. Kalau menurut teman saya sangat nyaman, estetik lah gitu. Kemudian ini adalah jam istirahat. Jam istirahat di sana pun tidak digunakan makan, jajan, selfie, dan lain sebagainya seperti di kita gitu. Di sana tetap belajar. Kalau tidak belajar, mereka ada. Setiap sekolah itu mempunyai ruang untuk tidur
siang atau untuk istirahat. Nah, mereka kalau tidak tidur, mereka akan belajar. Makanya kapan lause ada sendiri nanti jam makan siang. Itu pun cuman sekitar 10-15 menit. Begitu. Ini gambaran sekolah di Cina itu begitu. Jadi ya tidak bisa dibandingkan lah dengan di kita. Ya ini beberapa sekolah gitu ya. Pemandangannya sangat bagus, membuat nyaman gitu yang datang ke sana. Teman saya tuh sampai di sini tuh walaupun kita belajar 24 jam itu kita tidak kerasa karena atmosfernya itu mendukung sekali gitu. Coba di kita. Kalian belajar misalkan jam 7 sampai setengah 11 saya kan give up gitu kayaknya. Kalau di sana enggak, jadi kayak seneng gitu karena termotivasi karena seluruh lingkungannya di sana mendukung untuk belajar gitu. Oke, lanjutnya. Oke, kita lanjut ke Yunshu. Yunshu itu adalah transportasi. Di sana itu selain jalan kaki, mereka menggunakan transportasi umum itu umumnya yang digunakan adalah kereta. Kereta di sana sudah sangat canggih dan cepat. Ini salah satu view untuk kereta jarak jauh. Dan orang Cina itu selalu suka berlibur ketika musim panas. Seperti musim sekarang ini, di sana sudah akhir-akhir musim panas. Itu mereka sangat suka sekali berlibur. Makanya kalau misalkan pas musim panas, itu mereka berbondong-bondong ke stasiun untuk membeli tiket untuk berpelancong ke mana saja gitu. Tapi karena sekarang pandemi, mereka tidak melakukan itu tentunya gitu. Nah, ini Tili Metro itu adalah transportasi umum untuk jarak dekat gitu. Dan walaupun jarak dekat, dia kecepatannya sampai 290 km per jam. Secanggih itu di Cina sudah. Oke. Menurut informasi teman saya yang hidup di Cina selama 1 tahun, tahun 2018 itu dia balik ke Indonesia. Di sana itu sudah 90% tidak menggunakan uang tunai sebagai alat tukar beli atau pembayaran. Begitu. Lalu pakai apa, Lause? Nah, pakai ini. Ada yang tahu itu apa? Dompet digital itu kan, Bu ya? Ini adalah WeChat, aplikasi WeChat. Jadi mereka sekarang sudah pakai WeChat Pay untuk membayar semuanya. Jadi tidak jarang ada yang melayani uang tunai di sana. Dan karena memang di sana semua area itu sudah disupport WiFi ya. Jadi berbeda sekali dengan orang-orang di kita yang mungkin masang WiFi-nya tuh sendiri atau ada yang kolektif. Kalau di sana di semua area itu sudah ada WiFi-nya tanpa kalian perlu tahu passwordnya itu sudah connect sendiri gitu. Jadi di sana sudah meminimalisir penggunaan uang tunai cash sebagai pembayaran gitu. Jadi pakai WeChat Pay. Oke, ada yang tahu ini maksudnya apa? Tidak ada Google. Nggak ada Google. Oke, nggak ada Google. Ya, Tuela, Hanhao. Bukan tidak ada Google, tapi Cina itu negara yang sangat protektif. Jadi sangat proteksinya tuh luar biasa. Banyak sekali media-media itu bahkan ini Google ini diblokir, memang sengaja diblokir oleh China sendiri gitu. Kemudian kalau nggak ada Google mereka pakai apa ya, Lause? Ini namanya Paitu. Paitu itu Google-nya orang China. Ketika saya kuliah bahasa Mandarin, itu saya tidak diperbolehkan pakai Google, apalagi Google Translate oleh dosen saya. Maka saya harus kalau browsing apa-apa selalu disuruh pakai Paitu. Karena ini adalah mereka yang buat, mereka yang tahu isinya seperti apa,
keamanannya seperti apa, tingkat kebocoran itu seberapa itu. Jadi mereka memilih untuk menciptakan Baidu ini dan diblokir semua Google-nya. Kalau misalkan buka di sana bisa loh, nggak bisa. Jadi otomatis itu kalian datang ke sana, misalkan mau buka Google di handphone kalian udah nggak bisa. Gitu. Secanggih itu proteksinya di mereka. Next-nya. Oke. Kira-kira kalian bisa menembak media sosial yang digunakan orang Cina itu sama nggak sama kita? Enggak. Beda, Bu. Nggak. Oke. Beda. Pakai Oke. Weibo. Ya, yang pertama media sosial yang digunakan di mereka adalah WeChat. WeChat ini semacam aplikasi chatting, bisa sampai pembayaran pembelian tuh bisa mereka pakai ini. Jadi untuk Instagram, Twitter, Facebook, atau media sosial yang kita pakai itu tidak akan bisa dipakai di Cina. Itu akan diblokir secara otomatis ketika kita masuk area sana. Gitu. Seproteksi itu. Kemudian Weibo. Ini ada yang tahu deh Weibo ini buat apa? Kira-kira penggantinya apa? Kalau WeChat ini semacam mungkin aplikasi chatting lah. Instagram. Oke. Kalau Instagram itu bisa masuk ke WeChat. Jadi kamu bisa upload apa aja di sana. Kalau Weibo ini lebih ke Facebook dan Twitter-nya mereka. Jadi Weibo namanya. Next-nya Youku. Kira-kira ini apa? Aplikasi penggantinya apa? YouTube. Yes. Hanhao lah, Feichang-hao. Youku ini adalah aplikasi mereka untuk streaming video dan lain sebagainya, itu penggantinya YouTube lah. Jadi YouTube pun juga diblokir oleh China. Nah, ini ada yang tahu? Nggak tahu. Oke, ini bacanya Titi. Tulisannya Didi ya, tapi bacanya Titi. Ini itu untuk aplikasi, kalau di kita tuh semacam Gojek atau Grab. Gitu. Jadi ya aplikasi untuk bisa mengantar ke sana kemari, atau kita memesan makanan, atau menunjukkan lokasi restoran yang dekat dengan lokasi kita di mana, seperti itu. Kemudian jelas lah ini kalian pasti di HP kalian banyak terinstall ini. Hanya ini yang sama dengan kita. TikTok ya? Karena memang ya TikTok, siapa yang nggak kenal TikTok kan sekarang? TikTok itu ByteDance itu pendirinya berasal dari daratan Tiongkok juga. Jadi ini adalah hasil kerja kelasnya orang-orang sana itu, TikTok. Di sini semuanya pakai TikTok. Enggak. Enggak, Bu. Oh ya? Ya. Enggak. Paling tidak kan walaupun nggak memakai atau memiliki, tapi paling tidak tahu lah ya. Oke, yang terakhir adalah QQ. Saya yang pernah menggunakan aplikasi adalah ini, QQ dan WeChat. Kalau QQ ini gunanya lebih ke chat, kemudian kalau di kita itu QQ ini mencakup seperti Spotify, Joox, dan lain sebagainya, gitu. Jadi di sini bisa mencakup itu, juga bisa digunakan untuk chat, bisa juga digunakan pembelajaran seperti ini juga. Nah, bentuknya tuh seperti mirip email tapi lebih canggih, gitu. Gitu, itu adalah media sosial yang digunakan oleh orang Cina. Kemudian kebudayaan atau Wenhua. Wenhua-nya di sini saya akan cuma mencantumkan 2 aja, gitu. Yang pertama, jelas ini sudah tahu kan? Apa? Homer. Tradisi minum teh. Astagfirullahaladzim. Contoh baca. Ya, ca sama
di Jepang kan kalau teh ocha, kalau di Cina cha aja nggak pakai o. Kalau tulisan hansanya sama lah, cuman kalau di Jepang kan ada ochanya pakai hiragana. Kalau di Cina, saya mungkin bisa jelaskan sedikit. Kalau minum teh di Cina itu bisa digunakan sebagai upacara, sebagai bentuk ibadah kepada penciptanya. Gitu. Makanya kalau kalian mungkin pernah lihat, ketika membuat teh tuh nggak seperti kita, gula, teh, diberikan air mendidih selesai. Kalau di sana banyak sekali stepnya, dan setiap step itu mengandung filosofi tentang ketuhanan lah, gitu. Kemudian yang terakhir, jelas ini sudah tahu lah ya, barongsai. Ini selalu dari Cina. Selain ini bentuk kebudayaan, ini juga salah satu bentuk olahraga juga di Cina. Kemudian selain dua ini, ada yang populer juga, namanya tai chi. Itu apa ya, Rek? Bentuk makanan atau bentuk apa? Makanan. Bukan. Tai chi itu adalah kalau di kita bisa menyebutnya yoga. Jadi tai chi orang Cina, apalagi di masa pandemi seperti ini, lebih banyak di rumah, mereka bangun tidur itu selalu tai chi dulu 10-15 menit untuk yoga, menenangkan diri, pikiran, dan lain sebagainya. Kemudian fun fact-nya lagi, di Cina itu jarang orang minum air putih seperti di kita. Air putih di sana mahal. Kalau di kita mungkin sekitar 2.000 sudah dapat ya. Kalau di Cina kemungkinan 12.000, 10.000 baru dapat satu botol air mineral. Mereka lalu minumnya apa, Lause? Cina tuh terkenal sekali dengan teh. Jadi satu hari itu mereka hanya minum teh. Tehnya tidak pakai gula ya. Jadi mereka biasanya bawa tumbler sekitar ukuran 2 liter. Nah, itu akan diisi air mendidih, kemudian tehnya dimasukkan. Tehnya itu macam-macam, ada yang dari bunga, ada yang beberapa kayu yang bisa dijadikan teh, atau daun teh sendiri. Gitu. Rata-rata mereka lebih suka teh itu dari bunga. Bunganya tuh bunga mawar, ya melati, bunga apapun yang bisa dibuat teh. Gitu. Jadi orang Cina jarang sekali minum air putih. Dan tehnya juga enak di sana. Rasanya tuh segar gitu. Oke. Ini penutup hal-hal suicid Tian Chen Shang. Jadi belajar dengan giat dan hasilkan kemampuan setiap hari. Itu mungkin Bunia yang bisa saya share ilmunya tentang bahasa Mandarin dan serba-serbinya. Gitu. Mungkin ada ditanyakan, Rek? Terima kasih, Lause Dila. Mungkin anak-anak yang diminta ada yang ingin ditanyakan. Dan masih ada waktu sekitar 16 menit. Atau mau sharing, mungkin ada yang sudah pernah ke Cina terus mau sharing pengalamannya. Tuh. Ayo, siapa yang mau tanya? Atau mungkin ada yang masih penasaran nih tentang kosakata-kosakata, boleh langsung ditanyakan yang ada. Sepertinya di sini. Ini sudah ada, kita mau belajar salam-salam. Oh, sudah ada, Bu, dari Siti Semar. Hai, ni hao. Jadi saya mau tanya, kan katanya kalau aplikasi Google itu kan diblokir. Jadi kalau misal kita liburan ke sana terus kita mau pakai Google Maps gimana, Lause? Ada Google Map-nya sendiri di Titi itu tadi. Kita bisa menggunakan Google Map di sana. Jadi di sana tuh kan kita bisa mencari misalkan restoran yang terdekat. Nah, itu di sana ada map-nya. Dan map-nya itu include di aplikasi Titi itu tadi. Gitu.
Ya, CC juga. Ada lagi? Oh, ini ada bahasa Mandarin. Ada dari 10 Arjuna, namanya Agra. Apakah bahasa Cina di setiap suku itu berbeda? Bahasa dari suku mana yang paling besar digunakan di Cina? Anda dijawab bahasa. Oke. Pertanyaan bagus dan sekaligus mengingatkan saya informasi ini. Jadi, kalian tahu kan Hong Kong, Taiwan, itu kan sama-sama Cina lah. Tapi mereka itu sama-sama menggunakan bahasa Cina, tapi yang digunakan tuh bahasa Cina yang berbeda. Kalau di China sendiri, mereka sudah pakai bahasa Cina yang internasional, atau kalau di Google itu kalian menyebutkan aksara sederhana atau simplified, kalau kalian mungkin cek di Google ya. Kemudian kalau di Taiwan, di Hong Kong, itu mereka mempunyai bahasa Cina yang tradisional, atau ada yang menyebutnya Cantonese. Bahasanya seperti apa? Bahasanya menurut saya sangat berbeda dengan bahasa Mandarin. Kemudian kalau di Taiwan sama Hong Kong, itu yang membedakan lagi bahasa Cinanya adalah dialeknya atau logatnya. Seperti kita bahasa Jawa, antara bahasa Jawa Malang sama Surabaya, itu kan beda logatnya. Nah, seperti itu juga di Taiwan sama Hong Kong. Tapi mereka asalnya sama, bahkan 3 negara ini dulu satu negara. Tapi mungkin karena ya ada salah satu hal atau apa, mereka memisahkan diri dan membentuk negara sendiri. Begitu. Ada lagi? Oke, sudah cukup jelas ya. Ada lagi Bu, dari kelas 10 Kresna, Farel Azanur. Dia bertanya, bahasa Mandarin kan termasuk bahasa yang paling banyak digunakan. Berarti cukup penting belajar bahasa Mandarin ya Bu? Iya, sangat penting malah. Bahasa apapun itu menurut saya penting ya, selama kita memang punya niat untuk belajar, gitu. Untuk bahasa Mandarin sendiri sekarang itu memang banyak digunakan di perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga. Bahkan sekarang beberapa SD swasta di Malang itu sudah diperkenalkan bahasa Mandarin tingkat sangat dasar, gitu. Oh ya, kalau di kita itu nanti SMA kan, kalian SMA, walaupun tingkatnya SMA, tapi ketika kalian sudah lulus Sepertinya Budila masih mengalami gangguan koneksi ya. Kita tunggu sebentar. Mungkin habis ini koneksinya sudah bagus lagi. Kok nggak ada suaranya, Bu? Lah kok hilang? Gangguan katanya. Sinyalnya gangguan kali. Iya, Lur. Ngelek. ya, mohon maaf, ada gangguan listrik tadi sebentar, koneksinya terputus sedikit. Monggo bisa dilanjutkan Bu. Iya, bisa. Oke, kita nyampe mana ya tadi? Nyampe di sebentar. Oke.
sampai di pentingnya bahasa, Bu. Oh iya. Jadi untuk sekarang itu bahkan orang-orang di luar negeri itu sangat banyak yang belajar bahasa asing, terutama belajar bahasa Mandarin, karena ya kalian tahu sendiri kan, produk kita itu rata-rata itu pembuatannya itu dari Cina. Apakah suara saya terdengar? Dengar tuh. Dengar. Oke. Dengar Bu, dengar. Jadi kan kalian tahu sendiri, mungkin ya produk-produk yang kalian pakai itu ya semuanya dari Chongguo tak. Jadi made in China, apapun itu sudah made in China kan. Jadi mereka akan memang tujuannya itu memang untuk menguasai dunia dalam arti di perdagangannya ya. Karena mereka memang sangat teliti untuk bekerja itu, mereka sangat teliti. Waktu adalah uang, itu adalah semboyan mereka sekali, semboyan mereka banget itu. Waktu adalah uang, gitu. Jadi pembelajaran bahasa Mandarin itu penting, iya sangat penting. Karena itu bisa jadi menjadi bahasa internasional kedua setelah bahasa Inggris. Karena sekarang ekonomi ya didominasi oleh Cina, gitu. Oke, ada lagi mungkin? Oke, selanjutnya dari 10 Petro, namanya Muhammad. Izin bertanya, Lause, apa... Oh, salah. Dari kelas 10 Semar, namanya Ramadhani. Lause mau bertanya, di Cina tiap daerah itu apakah ada dialek atau logat tersendiri seperti Dongbei, dialek seperti itu? Ada. Di China, Beijing, ibu kotanya, kemudian mungkin kita ke Xiamen, daerah Xiamen itu daerah yang banyak muslimnya, itu berbeda dialeknya. Jadi ya logatnya tapi mirip, cuman kalau saya contohkan ya, kalau mungkin saya tanya kami Haoma gitu, kalau misalkan orang Beijing. Tapi kalau di Jerman atau di daerah selatannya Cina itu biasanya ni hao gitu. Itu sudah menjadi ni hao ma gitu. Jadi itu sangat sama aja sebenarnya, cuman logatnya atau pelafalannya aja yang beda gitu. Dan kalau di bahasa Mandarin kita salah pengucapan atau salah nada itu artinya akan salah. Contoh ya. Contohnya sama-sama tulisannya Qingwen. Jadi tulisannya itu Qingwen. Itu kalau saya ngomongnya Qingwen, itu kan artinya permisi. Qingwen, tapi kalau kita balik artinya Qingwen, itu artinya please kiss me. Gitu. Sefatal itu. Jadi ya, kita harus hati-hati. Harus hati-hati dalam ngomongnya. Gitu. Ada lagi mungkin? Tujuan ya Bu ya? Ya, Qingwen itu artinya permisi, excuse me gitu. Kalau Qingwen itu please kiss me. Sefatal itu. Padahal itu hanya terbalik lah istilahnya, tidak merubah huruf, tidak merubah apa. Tuh. Ada lagi? Mungkin yang terakhir, satu kali lagi ya Bu ya, satu pertanyaan lagi. Dari kelas 10 Gatot Kaca, dari Satrio Aji, Lause mohon izin bertanya, yang saya tahu huruf Mandarin itu ada banyak, dan ada banyak pelafalannya yang sama. Bagaimana cara mempelajarinya, Lause? Banyak latihan menulis, banyak latihan ngomong dengan diri sendiri ataupun dengan orang lain. Atau kalau misalkan kalian ada kelas, kalian ngomong sama Lausenya, itu akan melatih pronunciation-nya kita gitu. Kemudian salah satu informasi juga di Cina itu Cina Utara itu tidak bisa mengucapkan huruf R. Jadi R-nya mereka menjadi L.
Sebaliknya, ada lagi di Cina Selatan yang tidak bisa menggunakan huruf L, tapi setiap huruf L itu jadinya R, kayak gitu. Makanya orang Cina ketika dosen saya bilang dia mengajar di Indonesia itu senang, karena apa? Kita tidak punya cacat bahasa, gitu. Dalam arti begini, cacatnya itu kita bisa mengucapkan huruf apa saja dengan jelas, gitu. Artikulasi kita tuh jelas. Makanya ketika belajar bahasa Mandarin, mereka menilai bahwa orang Indonesia itu akan cepat karena mereka mempunyai dasar alfabet yang jelas gitu, artikulasinya A, B, C, D, E itu jelas gitu. Jadi mereka bilang kalau kamu nggak akan kesulitan gitu, asalkan kamu mau sering-sering latihan gitu. Ya begitu Bunia. Dirasa kayaknya sepertinya sudah cukup ya Bu ya. Sudah Ya. cukup jelas. Mungkin nanti kalau misalnya anak-anak ingin ada yang ditanyakan mungkin bisa di kelas Mandarin. Ya, insya Allah. Boleh, monggo. Oke. Xie aja Wahan Kau Singrun Seniman. Jadi saya sangat senang bisa bertemu walaupun secara virtual dengan kalian. Semoga nanti ilmu-ilmu yang saya informasikan atau saya sharing hari ini bisa bermanfaat, bisa membawa manfaat bagi kalian dan bagi saya juga. Terima kasih atas waktunya. Xie Niman, Zaijian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dila atas materinya. Xie, Zaijian. Kemudian